seperti apa pengawasan yang dilakukan DPR terhadap proses seleksi dari P3K khusus ini. Sudah hadir bersama saya, yakni Bapak Mardhani Alisera dari fraksi PKS ya Pak, tentunya dari Komisi 2 DPR RI. Dan Pak, terkait dengan proses seleksi P3K khusus untuk honorer di instansi pemerintah yang saat ini tengah dilakukan nih Pak, seperti apa pengawasan dari Komisi 2? Yang pertama tentu kita seksama mengawal agar amanah Undang-Undang ASN yang baru, Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai. Kami agak sedih dengan 1,7 juta data yang ada di BKN, tetapi yang diajukan formasi 1,2-an. Itu aja udah 500.000 yang tidak bisa masuk gitu loh. Dari yang 1,2 tadi dipaparkan, ada guru, ada tenaga teknis, ada yang lain, itu masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kami dua pesannya, satu, mudahkan. Kalau urusan tidak memenuhi syaratnya adalah masalah teknis administratif, mudahkan. Jangan, misal surat keterangan nggak ada, mudahkan, karena mereka sudah puluhan tahun berjuang. Nah, yang kedua, bagi formasi yang kurang, segera dibuka gelombang kedua. Biar yang 500.000 tadi bisa segera masuk dan 1,7 juta semuanya bisa sekaligus diketok sehingga utang kita kepada rakyat di Undang-Undang ASN bahwa seluruh honorer yang terdaftar diangkat jadi ASN di Desember 2004 bisa dipenuhi. Nah, tadi kan Bapak bilang juga terlewat masalah-masalah seperti proses administrasi yang akhirnya menggugurkan peserta P3K ini. Dan di beberapa instansi juga terdapat masalah nih Pak, terkait dengan proses seleksinya. Ini ada masalah teknis di mana seperti honorer yang sudah mengabdi 15 tahun, ini harus akhirnya mendapatkan formasi dengan ijazah yang downgrade. Seperti misalnya yang tadinya beliau S1, kemudian harus turun menjadi SMA atau SMP. Ini masalah yang cukup rumit nih di beberapa instansi. Kalau dari Komisi 2, adakah solusi yang bisa diberikan, Pak? Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Solusi paling mudahnya adalah teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA, tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Misal tidak sampai 6 bulan, dia kembali kepada proses yang dia syaratnya memang haknya S1-nya. Tapi kalau kita mencoba mengubah sekarang, saya agak khawatir. Sudah jalan nih, kan kemarin udah tutup tanggal 20 Oktober pendaftarannya. Jadi biarkan proses jalan, tapi pasca ini tidak selesai. Teman-teman PAN-RB, BKN berkoordinasi agar hak dari honorer dipenuhi. Intinya kalau di awal kemarin tuh sebetulnya nggak perlu proses seleksi juga, terima aja karena mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja membantu negara. Tapi karena undang-undang mewajibkan seleksi, kita jalankan. Jangan sampai prosedur seleksi yang teknis administratif menghambat political will bahwa mereka harusnya segera diselesaikan honorernya di Desember 2024. Nah, terkait dengan masalah P3K di daerah nih Pak, ini ada masalah keuangan dalam penggajian P3K di daerah. Ini dari Komisi 2 seperti apa solusi yang diberikan Pak? Solusi paling baik adalah Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat duduk bareng. Menganggarkan 1,7 yang memang punya hak ini ditanggung pemerintah yang tidak tercover oleh daerah. Karena kalau itu tidak, daerah akan main kucing-kucingan, tidak akan mengajukan formasi sepenuhnya karena memang ada aturan lain bahwa belanja pegawai di Pemda atau di instansi daerah tidak boleh lebih dari 30% dari anggaran. Nah, mereka tentu jaga itu. Karena kalau mereka lebih dari itu, mereka akan kena catatan. Nah, itu namanya kita mau maju tapi kakinya diikat. Nah, pemerintah pusat yang harus ngambil tanggung jawab. Baik, terima kasih Pak atas waktunya.